Adik belum bangun nih loh. Ini Iqmal mal dan tak kasih 7,5 Oh, nilainya. pintar, Eh? pintar, Eh? pintar. Ya, tapi nggak rapi. Tuh. Jam 3 lewat 10. Aku sudah bangun. Baru datang ya, tapi biasa sama teman-temannya. Coba aku bayangin kalau punya anak satu ya, nggak nurut bapak aku kayak gitu. Kemana nggak boleh, kemana nggak boleh kayak gitu. Sudahlah, aku tahu kamu minta adik itu supaya kamu bebas kemana-mana. Berangkat kayak gitu aku. Mbak kakungnya juga support kan. Jangan cuman satu ya kayak gitu. Adiknya Dani buat adiknya Dani kayak gitu. Bapak aku. Ibu aku nggak sempat ngomong kayak gitu. Soalnya bapakku yang punya harta. Ibuku itu sudah tahu. Kayaknya kalau saudaranya itu suka sama warisan aku. Gitu. Banyak yang kepingin nanti jaga-jaga aku juga nggak ngereken kayak gitu loh. Saenak dewi, saudeli dewi, saenak udeli dewi. Nggak pernah. Aku udah ngomong sampai ibu. Udahlah itu buat ibu mau di apa? Kamu orang kayak gitu loh. Orang hamil nggak boleh hamil, orang mandul nggak boleh hamil. Kayak gitulah kasarannya. Orang mandul nggak boleh hamil, ya harus kayak gitu. Disabilitas itu juga. Kok nikah pikir aku? Kok mikir nikah kayak gitu loh? Aku mandiri kok daripada kamu cantik gak bisa cari uang kayak gitu loh. Oh ya kayak gitu aku. Nggak apa-apa aku gak bisa cari uang, yang penting ada yang ngasih makan kayak gitu. Gitu sih masih mau nikah ya, padahal banyak kok kayak gitu caranya supaya berguna untuk orang lain itu kalau banyak uangnya. Sekarang aku mau bikin ini aja, mie goreng pedas. Anakku mau 2 sekalian. Aku tuh suka ya kalau 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 orang cacat tuh bisa diurus negara kayak gitu loh. Nggak usah mikir bikin keturunan kayak gitu loh. Sekarang kok saru ngono rasanya tuh. Aku kalau ngerti nikah banyak utangnya aja wegah. Wegah nikah mana. Ya kan kalau hidup lagi kayak gitu. Jadi bayi kayak gitu loh. Jangan ciptakan aku jadi orang yang menikah kayak gitu loh. Ibu itu ngenalin suster, pastur. Hidup itu nggak harus menikah kok. Ibuku kan harus kayak gitu ya. Katanya ibu aku, nggak boleh pacaran. Ini temen aku itu ya. Settingan ya. Kamu disuruh siapa ke rumah aku? Ayo. Apalagi temen cowok aku itu ya. Yang ke rumah aku itu berapa orang cuman. Yang ngajak pacaran itu cuman berapa? Ya cuma pacarku 1, pacarku 2. Nggak ada tuh. Ngajak nikah sama ibu nggak boleh. Soalnya duda. Diri. Ibu kan duda sih kayak gitu loh. Justru itu kayak gitu. Cari yang sepantaran aja. Ibuku kayak gitu. Sepantaran. Dipikir aku langsung hunting kayak gitu. Enggak. Sepantaran aku kayak gitu aja. Kenapa kalau sepantaran kayak gitu? Enggak tanya aku. Kenapa kalau duda enggak? Aku kira-kira sendiri. Lu kira-kira sendiri sekarang ya, Li ya. Iya, aku kira-kira sendiri tuh ya. Menurut aku kalau duda itu kan punya masa lalu kayak gitu loh. Masih terbayang-bayang sama masa lalu. Ada perbandingan kayak gitu. Jadi mau ketiga itu sebenarnya mudah. Enggak taunya setelah meninggal waspada aja ya. Kayak gitu loh. Kalau nggak ada cemburu itu aneh kayak gitu kok.
Aneh banget arek iki ya kayak gitu loh. Mentalnya kayak gitu. Kalau cuman jadi presiden kayak gitu, sampai dari ketua RT kayak gitu loh. Tanda tangan dulu gajinya berapa. Ya terserah kayak gitu loh. Aku bukan karena aku sudah sarjana ya. Aku nggak pernah ngurus gaji soalnya kayak gitu loh. Tapi itu kalau ketua RT aja ya, aku pasang tarif kayak gitu loh. Karena ngurusin orang, apalagi di sini. Kalau di desa mungkin banyak yang masih butuh kayak gitu. Kalau di sini kan rata-rata kan perumahan ya, orang kaya baru semuanya kayak gitu loh. Aku lagi bikin sahur. Nggak apa-apa nih, tenaganya terkuras, tapi kan terdokumentasi kayak gitu loh. Marah aku kayak gitu, bahagia aku, terus anak-anak aku kayak gitu. Lah iya, aku jual ke akhirat aku. Ya mak mie aja, pakai telur rebus dek. Ya sehat aja ya. Ya bingung hari tua ya. Apalagi disabilitas itu, tapi diperhatikan loh, ada YPAC itu, Yayasan Pendidikan Anak Cacat itu kayak gitu. Sak mati-matinya insya Allah diurus negara kayak gitu. Ayo kita makan dulu. Sudah makan teman? Belum, anaknya masih tidur ya. Pedes itu loh dek. Iya. Belum, masih belum bangun adek. Oh, kemarin kan terawih. Mama yang nganter. Adik, adik kamu lucu ya? Kayak kamu ya? Gila besok saya ngubur mama ya. Dan nanti dikubur sama kamu, dimandiin sama kamu. Ya, ya nak, ya. Habiskan. Ini adiknya udah siap. Apa itu? Ayam. Mau ayam goreng? Nah, seperti goreng. Goreng mah. Tak goreng lagi aja. Enak ini sama sambal goreng, adiknya seneng. Iya. Sama ya ada sih telur rebus sih. Telur rebus sih kamu yang makan. Lumayan deh adek ya. Adek adik aja sekolah sudah dapat jatah makan siang. Semangat Mas Dani. Zamanmu, tapi kan zamanmu dulu SD itu libur 1 bulan loh. Ya kan? Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Iya zamanmu itu. Iya seangkatan kanca-kancamu. Kan seangkatan ngrasakno kabeh. Enggak pernah kena libur sebulan. Walah tahu. Kapan? Lupa kamu. Lupa. Iya, kapan? Dulu pas puasa. Enggak pernah. Enggak tahu, enggak pernah. Masuk Masa? terus kok. Oh iya tak. Sudah cepet. Mamanya. Ketawa ya sama anak aku itu. Kamu kalau punya anak kayak gitu, atau di rumahmu ada anak kecil itu kan surga ya anak kecil itu sebenarnya. Tapi aku nggak suka kayak ibuku. Aku nggak seneng kok arek cilik ku nek gak anakku dewi kayak gitu. Sama aja aku. Jadi kamu jangan ya aku ya jangan suka-suka anak orang lain kayak gitu. Ibu aku enggak bu, meskipun aku malah benci punya anak perempuan kalau nggak ponakanku kayak gitu loh. Aku gak suka anak perempuan kalau nggak keponakanku sendiri kayak gitu. Ini saudara-saudara aku ya lucu-lucu ya. Tapi aku nggak, biasa aja, nggak sampai tergila-gila pengen. Anakku udah 2 itu hiburan banget. Goreng ayam. Udah anakku ya. Sambal goreng kentang. Apa kentang, pokoknya suka kentang. Perkedel pilihan ketiga. Perkedel pilihan keempat. Pilihan ketiga itu keripik kentang. Keripik kentang. Ini aku
Nah, masih ada kan? Aku bikin 1 kilo itu masih ada loh. 1 kilonya kalau yang kecil 16, kalau yang besar itu berapa ya? Karena kan itu mungkin dulu dari Jepang ya kayak gitu. Nggak apa-apa, aku senang jadi orang Jepang tuh pinter-pinter kayak gitu loh. Udah aku ya mau bikin ya nggak tahu ya aku kayak gitu loh. Mau manasi ini dulu. Tuh, ini juga. Ini satunya sudah dimakan. Cimori. Buatan aku panasi aja. Ini sambal gorengnya aku panasi segini aja. Soalnya kalau semua kan LPG ku cepat habis. Ini aku simpan supaya hemat. Simpan lagi di sini. Tuh. Ini bisa aja donatur. Pas enak-enak anakku. Sprayan enak-enak di Jumat Sabtu ya. Bisa aja nih donatur kayak gitu loh. Kan ya kalau gitu. Aku sering itu sekolah di swasta tuh banyak donatur yang punya pabrik kayak gitu loh. Ustadz ya yang jadi menteri kayak Pak Saifullah. Siapa tahu lulusan sana juga. Get up please. Udah 3:30. Tidur sama mamae. Minum susu Cimori. Pakai RS ya saya. Nggak mau teh. Soalnya teh tuh kalau greges kan. Soalnya kadang-kadang teh dingin ya dek ya. Teh juga harus dingin. Ayo. Nawaitu soma goden an ada ifar di syuhri Ramadan hadaisyana tifar dolillahi ta'ala. Habis, langsung habis. Ya Allah. Mau tak masak. Ya. Masalahnya itu kalau kerja sendiri, Bu. Aku maunya aku kerja. Harus kerja supaya hidupmu mudah. Bekerjalah. Maka hidupmu akan mudah. Sudah baca doa, Nak? Nih kalau kurang, ini gak pedes kok. Ya, tapi suka pedes, anakku suka pedes, gak apa-apa kan? Ya pedes-pedes sedikit kayak gitulah, pas lah. Selamat makan ya. Cepet sekarang. Mau imsak loh. 6. Imsak itu nih isak ini. Ini jam 4.0. Aku soalnya suka kayak gitu loh. 4.07 kurang makannya itu berapa menit? 19 menit deh. Ya 20 menitan. Piring kayak biasanya ya. Ini ada sampah, aku keluarin aja. Aduh genderangnya tuh. Ya aku taruh sini. Nyuci itu toples masih terlalu dini ya, masih belum, nanti aja. Mau diisi apa sih? Toples kutu kecil-kecil semuanya kok, ya kan? Ini kecil-kecil kayak gini, separuh kayak tempat tisu loh. Tuh tempat tisunya segini. Ini tusuk gigi. Itu kalau ngukur tuh kayak gini tusuk gigi. Berapa senti nih? Itu toples aku udah siap.
Udah dicuci nih, kecil-kecil kayak gini. Kira-kira 10 sentian. Ngurus ini aja. Ini foto-foto aku. Banyak belum aku upgrade. Oh, anakku nari. Kayak nih. Ini anak aku. Lucu-lucu. Tuh, ini paling memori. Jumat waktunya libur sekolah, nanti nganter Jumatan, kemudian terawih, insya Allah. Ya Allah, itu kan kewajiban. Kenapa masih insya Allah? Karena kan sekarang bulan puasa ya, aku nggak mau memaksakan ibadah itu harus tulus kayak gitu, harus ikhlas ya, dan berharap, selalu berharap kayak gitu. Ada pengharapan lah setiap harinya dengan doa, usaha kayak gitu. Sekolah, aku bekerja. Aku sejak kecil tuh jualan yo, jualan karet, gelang kayak gitu kan. Temanku bermain-main kayak gitu kan, bermain karet. Habis itu ibu aku kan memang jualan ya. Aku keluarin aja semuanya, 1 kilo karet gelang itu laku. Laku jadi 25, jadi 500, kan lumayan ya kayak gitu. Udah kayak gitu aja. Sekarang teknologi semakin banyak, lama-lama saling ngasih poin kalau bikin kayak gitu loh. Kalau bikin kan, ini karena suamiku kan teknologi informatika ya, makanya aku ada kayak gini juga, apa yang difirkan, kemudian aku pakai tuh ayat-ayat Al-Quran supaya aku nggak salah jalan kayak gitu. Kemudian udah selesai aku bikinnya tuh, kan muter tuh. Kemudian HP ku jadi rusak. Aku simpan di sini. Mana ya HP aku, di mana ya? Pokoknya tak simpan di sini. Oh, di sini kayaknya. Lupa aku. HP ku di sini. Namanya kebanting kan rusak ya. Udah ada lagi kok, muter lagi kayak gitu. Nggak apa-apa lah, nggak masalah kayak gitu aku. Aku mau istirahat ya, waktu luang aku banyak. Semakin kaya kan pakai teknologi ya, semakin banyak waktu luangnya kayak gitu. Yaitu semakin berbagi poin. Namun belum waktunya kayak gitu. Kayak guru honorer aja zaman Pak Harto barusan aja ya kayak gitu diangkat, itu yang benar-benar bertahan dengan gaji honorer kayak gitu loh. Karena kaya itu juga perlu sosialisasi. Aku bilang kan, kaya sedikit selingkuh, kaya banyak cerai. Gak usah dulu lah, biarin aja kayak gitu. Aku lagian selalu kompromi sama teman-teman aku kayak gitu. Gimana aku kayak gitu, aku harus gimana, harus gimana kayak gitu tuh, selalu kompromi kayak gitu. Mudah, kerjasamanya mudah sebenarnya aku sama teman-teman aku. Kueku tinggal segitu. Aku sambil nonton dulu ya. Dan ini penting, kalau generasi muda kita seperti ini, saya punya great hope Indonesia di masa depan
pasti lebih baik. Aku mau lihat ramalan Indonesia ke depan. Masa depan Indonesia. Indonesia maju, Indonesia kaya. Kaya dulu apa maju dulu, ayo. Gitu aja mikir kayak gitu. Ya iyalah. Kita selalu semangat Harus. aktivitas Ini Pak SBY kayak capek ya. langsung maupun secara online. Tapi itu negarawan tuh kayak gitu. Akhir-akhir ini saya lihat Bapak aktif sekali Harus bidang nonton rakyatnya biar cerdas smart kayak gitu loh. Mau ada jendela kaca semuanya. Biasanya jendelanya apa? Triplek. Jendela dindingnya kaca. force prevail. Sekarang jam 12 lewat 17 menit. Udah berangkat ke masjid sama kakaknya. Nggak usah mama, nggak usah. Kalau ada Mas Dani mama nggak usah nganter ya. Oke, mama nggak usah nganter. Udah mama angkat jemuran. Iya kan, excellent banget ibu rumah tangga ala aku kayak gitu. Nggak ada yang nonton. Nggak ada, aku bersahabat dengan siapa saja sih. Aku yakin itu kayak gitu. Aku yakin kayak gitu. Aku nggak ada musuh aku. Sejak berapa aja ya? Kan ada yang sesuatu penelitian tuh ada yang pingin gagal kan kayak gitu loh. Aku makanya siapa yang bikin ini kayak gitu. Aku tahu ya di Surabaya banyak yang pinter, di setiap daerah itu banyak yang pinter kayak gitu. Tapi yang kaya itu loh, yang kaya waktu. Bos-bos biasanya yang itu yang bermedia sosial. Aku ambil peluang kan kayak gitu. Aku harus jadi ibu rumah tangga excellent kayak gitu ya. Uang banyak kayak gitu. Dihambur-hamburkan. Ya aku kalau punya uang kayak gitu ya. Setiap ada yang jualan tuh aku beli. Habis itu salah beli ya. Aku kasihkan ke saudara-saudaraku. Apa ini spraynya panas kayak gitu. Bajunya panas. Ya aku salah beli kecuali yang bermerek itu kadang-kadang ya. Kan jilbaban ya aku kasih sepan pendek. Gak tahu aku belum tanya buat apa kayak gitu loh. Tapi sekarang kan aku udah hilang jejak gitu ya. Baju sepen pendek, kemudian hem pendek kayak gitu. Tapi bisa dimodifkan nih, gak usah dikasih ke orang semuanya. Pak suami aku, jangan dikasih. Kenapa kayak gitu? Taruh aja di lemari kayak gitu. Masih ada satu lemari lagi. Tak kasihkan aja. Ke saudara aku kan kuliah ya, siapa tahu dia beli bukunya lebih cepat lulusnya kayak gitu, bisa kerja dengan kakaknya itu katanya ibu aku lama banget lulusnya di IAIN itu. Ternyata dia itu ikut majalah. Jadi jadi majalah itu wartawan kayak gitu. Kok sampai ke sana ya? Itu kayaknya Jen Obadillah. Kok sampai ke sana ya? Mungkin ikut kegiatan kampus bu kayak gitu aku. Apa ibuku? Aduh ya kayaknya enggak apa-apa, yang penting kan dapat gelar kayak gitu. Setelah itu punya gaji yang berbeda dengan SMA kayak gitu. Dan itu semuanya itu tergantung perusahaan masing-masing ya. Karena kan dilihat dari penjualan ya. Kalau dilihat dari UMR, nah itu aku harus cari di mana lagi kalau seandainya aku tuh pengusaha kayak gitu. Kecuali ada Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, itu kayak gitu loh. Kalau aku pengusaha kecil kayak gitu, aku harus kerja sendiri aja, gak usah cari karyawan kayak gitu loh. Misalkan kayak bengkel kayak gitu. Kalau rame, kalau rame, pas rame aja dipanggil kayak gitu. Enggak, pelanggannya suruh telepon dulu kayak aku ke dokter Heru tuh ya. Telepon dulu tuh pelanggannya kayak gitu. Dokter Heru tuh. Sampai ngantri berapa ratus kayak gitu. Saya mau Selasa kayak gitu. Sekarang urutan keberapa? Udah dilihat itu. Selasa urutan kesekian kayak gitu. Sampai jam 2 malam itu. Dokter Heru soalnya di sana di Waru tuh jarang ada dokter kandungan deket sini. Kemudian ada bidan bilik ya, tapi sekarang bidannya itu rumah melahirkan sini deket
aku, deket desa aku kayak gitu. Tapi aku anak kedua lahirnya di Sidoarjo, aktenya di Sidoarjo, anak pertama di Probolinggo kayak gitu. Aku gimana caranya anak kedua ini tanpa ibu aku ya. Aku gak bilang lebih mudah sih, tapi iya lebih mudah karena satu pengalaman ya kayak gitu. Aku pakai dikir, terapi dikir kayak gitu. Wah, brol kayak itu. Mestinya aku keluar uang 5 jutaan waktu itu sama wirawirinya ya. Pokoknya berapa gitu loh. Kalau di total ya 5 juta. Enggak taunya aku udah mikir-mikir sambil melahirkan itu. Wih 5 juta, 5 juta kayak gitu. Walah, cak akeh ya duit sakmono. Aku dikir aja dikir, Bu, hati-hati ya. Pelan-pelan kayak gitu. Pelan-pelan, bidannya baik banget kayak gitu. Aku gak bidannya baik banget pokoknya. Aku setiap melahirkan bidannya baik banget kayak gitu. Ring semua. Tuh, Jumatan anakku. Awannya. Ini tapak aku. Kayak gini malu sih. Jadi ibu rumah tangga malu. Aku terpaksa. Sekarang tuh harus punya konsep dulu kalau mau menikah. Terutama laki-laki. Aku mau. Tapi kalau nggak ada uang ya Pak suami aku udah berani loh ngatur aku. Kamu nggak usah kerja. Kamu jadi ibu rumah tangga saja. Ya padahal aku masih perawan loh ya. Aku iya ikuti aja kayak gitu. Aku ikuti aja sampai aku kuat kayak gitu. Aku udah pasrah itu, aku udah menyerah pacaran 7 tahun ya. Kemudian menikah, ngontrak ya. Kayak gitu. Oke nggak apa-apa ngontrak kayak gitu. Aku dibelikan tempat tidur sama ibu aku. Sama meja rias sama ibu aku kayak gitu. Ya bayar kontrakan Pak suami aku ya. Paruan. Lupa aku. Kayaknya Pak suami aku yang bayar kontrakannya. Aku yang isi rumahnya kayak gitu. Sambil sembari pelan-pelan ngumpulin kayak gitu. Wih, aku ikat itu dengan pernikahan aku dengan apa ya? Penuh doa lah. Penuh doa juga dan ikhtiar usaha aku itu kayak gitu. Ya, semoga aku nggak sia-sia aja kayak gitu. Aku mau yang satu untuk selamanya kayak gitu. Supaya aku sih mudah adaptasi ya sebenarnya. Tapi ya aku nggak mau ya jatuh pada lubang yang sama. Aku mau yang lebih kayak gitu. Masalahnya aku apa bisa? Anakku laki-laki semua itu kan anakku imanku kayak gitu. Anakku laki-laki semua cambuk buat aku kayak gitu. Ada orang baru lagi kayak gitu laki-laki. Kemudian dia punya keluarga lagi juga kayak gitu. Kalau nggak bener-bener adil kayak gitu misalkan ya. Ada apalagi cemburu ya kayak gitu. Sana juga punya mantu, sini juga punya mantu perempuan kayak gitu loh. Sana punya mantu laki-laki dan perempuan. Jadi bener-bener ya yang penting dunia milik berdua aja udah kayak gitu. Gak usah dipikir. Yang penting kenyang, tabungan banyak kayak gitu. Investasi apalagi. Aku sama anak aku itu gak akan pernah nggak pernah mikir aku kalau ada cinta yang lain kayak gitu. Bapakku sampai nikah berapa kali itu hanya pembelajaran buat anaknya. Percaya banget sama suaminya, nyuci piring kayak gitu. Tomos dulu tak rumati supaya sekolah, supaya pinter kayak gitu, sumpah lepas dan bantu orang tua lebih banyak lagi. Malah aku terus yang bantu kayak gitu. Gitu loh. Kayak gitu. Bapakku tuh mesti, Pak kurang segini Pak. Bapakku yang bantu. Tapi bapakku nggak pernah mengeluh. Kayak gitu. Mungkin aku cuman ngasih wacana kayak gitu. Apa orang tua aku salah, apa aku yang salah kayak gitu. Di sisi lain aku anak bapak aku. Di sisi lain aku istri suami aku. Dan suami aku selalu bilang, gak ada, bapakku gak punya, bapakku gak ada. Gak pernah kayak gitu mengeluh ke bapaknya.
Jangan-jangan kamu, lah gitu kan. Aku mati, pelacurnya sudah siap masuk kayak gitu loh. Dari masjid. Oh, digantung lagi. Nanti dipakai di apa tuh? Tarawih, ya? Hah? Halo. Udah. Yang nggak di taman park seindah Kenkov gitu. Kita abadikan karena HP ini bikin murah kayak gitu, no, teknologi bikin murah. Ayo. Tapi kalau nggak ada iming-iming uang kayak gitu, aku nggak serajin ini. Kelihatan nggak aku kalau mata duitan? Kenapa kamu nggak sekalian aja cari suami tajir kayak gitu? Nggak boleh kan? Sama anakku nggak pernah minta izin ya. Ngapain ya? Aku juga kasihan sama anak aku kayak gitu loh. Bapakku tajir kok sebenarnya. Tapi diutangi sama adik aku kayak gitu loh. Aku kan anak laki-laki kayak gitu. Iyalah kamu tuh nggak mikirin aku ya kayak gitu. Aku diiyak-iyak sama ya sama suami aku gara-gara adikku banyak kayak gitu loh. Ya suamiku juga anak pertama soalnya kayak gitu. Aku beli pingin banget aku ya. Mau beli tuh. Kalau misalkan sekarang aku nggak mau ganti warna pokoknya kayak gitu. Kalau kehabisan awas lo ya kayak gitu. Aku tahun baru awas kalau kehabisan kayak gitu. Udah capek ya kayak gitu aku ngecat warna hijau kayak gini. Aku suka soalnya aku mau kayak temanya hutan. Wallpaper kan ada kayak gitu. Wallpaper warna hijau kayak gitu kan. Yalah, nggak tahu lah. Nanti katanya Pak suamiku sabar aja kalau nggak bisa sekarang, siapa tahu tahun depan. Tahun depan aku siap-siap aku minta wallpaper apa ya, wallpaper yang monstera kayak gitu. Aku nggak ada teman sih. Kalau ada komentar kayak gitu, misalkan kasih ide kayak gitu, pasti dekor rumah kayak gitu kok bisa kan ya. Enak kan konsultasi gratis kayak gitu loh. Tapi kamu pencemburu, Pak suamimu juga pencemburu kayak gitu. Jadinya bohong banget ya kalau aku mah cukup monstera aja, wallpaper monstera kayak gitu. Udah tuh anakku laki-laki semuanya. Jadi aku terbawa kayak gitu. Dulunya aku yang lemah lembut, lemah gemulai. Sekarang gagah. Jadi seorang ibu yang gagah, perkasa. Aku kan udah beli korpus itu sebenarnya kan kayak korpus ngono kayak aku udah yo opo sih kurang opo yo aku kayak kamu kalau pernah mungkin ya dek aku kangen be ibu mulai loh ya kayak aku wedok mana ya. Tapi meskipun aku itu cuek kayak gitu loh, aku udah melipat-lipat kayak gitu sambil memperbaiki rumah tangga aku kan kayak gitu ya kan. Saudaraku sepupu itu laki-laki semuanya kan tiga-tiganya ya semua. Adikku tuh paling paranoid sama Dorobei kayak gitu loh. Tapi satu kuliah di sana di Malang semuanya kayak gitu. Jadi aku kalau Pak suami aku meninggal sih banyak sepupuku, adik-adik aku kayak gitu. Kamu tuh bingung Pak suamimu tok ae kayak gitu. Tapi Pak suami aku tuh gak bingung ya, bapak aku juga bingung kayak gitu. Iya kan kok mikirnya. Kok mikiri harga dirimu itu lo naikkan gitu. Wes tak jaluk 30 juta ke sedikit boyok. Aku sudah lipat-lipat kayak gitu mau setrika ini lagi mendung kayak gitu. Di ini penelitian ini kalau kamu daily kamu kan buat sehancur-hancurnya ya. Kalau cerai gagal ini kayak gitu. Aku sih bertahan ya demi anak aku kayak gitu. Pak suami aku itu yang nyuruh kayak gitu. Gaya nih kan lanang oleh.
Rasaku masih aku gak oleh kon katene melacur ya cerai dhisik ae po. Kuat ya. Jadi kepala desa 13 tahun, ibuku nggak ada, itu 2 periode. Ya, kenapa harus nikah lagi ya kayak gitu. Cuma bapakmu kasih pelajaran ke kamu, laki-laki itu bangsat kayak gitu loh. Kamu mengabdi banget kayak babu. Tak tunggu aku. Ini aku ya. Aku berusaha banget ini. Berusaha ya. Gimana sih maunya? Apa sih maunya? Kayak gitu loh. Aku mau setrika dulu kayak gitu. Ya, ibu aku sih seneng ya anak pinter, tapi bukan segalanya. Yang penting kaya, ada beli utang kayak gitu. Pinter masih utang sih. Bertahap, Bu. Bertahap kayak. Suwene sampai ibu gak ono. Sampai ibu gak ngono. Gak pernah aku ngasih uang ibu aku itu ya, paling daster. Iyalah. Kalau mertua aku pas KKN itu tak kasih bunga anggrek, pas KKN itu aku beli kayak gitu. Aku nggak mau ungkap-ungkap lagi. Ya biasa aja menurut aku. Kalau aku tuh kalau punya uang kayak gitu tak kasih semuanya. Masalahnya aku adik-adik aku kayak gitu. Untungnya adik aku udah kerja semuanya ya kayak gitu. Udah tahu terserah yang penting halal kayak gitu. Aku udah punya anak kok gak kerja. Namanya berusaha. Ini dasi anak aku SMP. Ada caranya, aku belajar sendiri ini ya. Lihat ibuku, aku ngomong kayak gitu. Itu belajar sendiri kayak gitu. Sekarang ada mesinnya. Kayak gitu, jangan-jangan besok kalau semuanya pakai mesin kayak gitu, langka ibu rumah tangga kayak gitu. Cuman bagi-bagi poin kayak gitu. Berbagi poin, masak, mempertahan hidup itu ya makan kayak gitu. Ya, ini konsekuensi nih, warisan gak cair nih. Suami nuntut kalau sudah tua tampil ya. Sebenarnya udah berhenti. Soalnya udah muter kayak gitu. Buat contoh kan yang contoh yang berhasil ya. Jangan contoh yang setengah-setengah kayak gitu loh. Ini udah. Oh. Cepet kan cuman berapa? 1 2 3 1 2 3 4 ya cuman 9 soalnya. Ya daster-daster itu udah aman kok, nggak ada pohon di sini. Selesai, nggak ada pohon-pohonan. Kalau di rumah aku kan ada pohon mangga, takutnya ada ulat kayak gitu loh. Udah, tuh udah. Ini tempat anak aku. Ini aku cuci. Apa ini saringan air? Aku taruh di plastik aja. Aku nonton TV ya, wih, banyak sekali wacana ya. Ini aku tak seneng sih, aku kadang tak dengerin dari situ kayak gitu. Tapi aku matikan dulu ya. Enggak, tapi kalau aku nonton Family Channel, aku bener-bener dari hati ke hati itu nontonnya. Nggak bisa aku 1 detik pun aku ketiduran. Kalau udah ketiduran udah nggak bisa kayak gitu. Tapi aku kepingin apa sih yang diomongin kayak itu bener-bener kayak uya-kuya kayak gitu. Dan ini sekarang sudah jam 3 lewat 12 menit. Aku mau masak gulai. Kayak gitu ini udah aku iris-iris kayak gitu. Ini telur. Aku udah kupas kayak gitu. Nanti aku mau bikin gulainya pakai kayak gini. Pakai bumbu bambu. Aku makanya tuh ya. Kamu tuh loh udah ada chef laki-laki kayak gitu. Masih heran kalau ada yang masak laki-laki kayak itu. Pertama kali itu ada depan rumah dulu waktu kontrakan. Loh, bisa masak kayak gitu. Bisa masak kayak gitu kan, laki-laki bisa masak, aku heran kayak gitu. Padahal sudah ada chef ya waktu itu, master chef itu ya. Kemudian aku di sana itu, bisa masak juga suaminya tuh. Oh, wong Jawa itu kok akeh sing iso masak ya. Bapakku. Masak mie gak iso. Mungkin soalnya sudah ada kompor ya.
Kalau Pak Le aku tuh, bapakku tuh cuman kerja, makan kayak gitu. Di sawah itu kan kerjanya cuman ngawasi aja ya. Nggak tahu aku kalau masih mudanya aku nggak tahu sekolah kayak gitu, kos kayak gitu. Dulu tuh sekolah SMP kayak kuliah harus kos kayak gitu. Ini aku mau masak ya sudah jam 3. Aku kayak gitu. Ya Allah, aku sampai lupa ya siapa aku kayak gitu. Aku sih nggak merasa tuh kaya, kaya, miskin apa nggak. Pokoknya aku minta uang harus ada kayak gitu. Sama bapak ibu aku ya. Ini namanya uang saku ya. Aku kalau kerja aku paling enak itu ikut orang tuaku. Capek kayak gitu. Nah, kalau capek terus kan namanya ya. Kalau capek terus mana dapat uang kamu kayak gitu kan. Ya kan sesekali capeknya. Masa orang capek setiap hari? Aneh ya. Kemudian kalau kerja di suami juga lebih fleksibel kayak gitu. Kurang gajinya kayak gitu aku. Masalahnya itu di utang. Coba aku sama Pak Kos itu dikasih, Pak suami aku dikasih tanggung jawab kayak gitu. Setiap bulan harus nabung kayak gitu aja. Aku bayangin aja ya kayak gitu. Ini uang segini dibuat bayar listrik, dibuat bayar sekolah kayak gitu. Untung kayak gitu aku masih bisa bayar ke listrik itu. Aku dulu kan itu aku takut sekali kan kapok ya kayak gitu. Sehari itu aku kedatangan ditagih aku kayak gitu. Bapak kayak gitu. Kalau diganti sama itu kan aku tambah ruwet meneh loh kayak gitu loh. Nggak mau aku kayak gitu. Pak suami aku juga nggak boleh kayak gitu. Perasaan aku kan ini enak ya kalau gitu tiap akhir bulan bayar. Kalau kayak pulsa itu gimana ya rasanya aku kok nggak nyaman kayak gitu loh. Tiba-tiba mendadak habis, kayak gitu gak nyaman banget kayak gitu. Sesuatu yang adaptasi kan, adaptasi lagi kayak itu aku bayar aja itu listriknya 1 hari itu terlambat aku ditagih. Jadi begitu ada uang kayak gitu aku langsung bayar kayak gitu. Listrik itu yang terutama. Ini apalagi internet kayak gitu. Anakku nggak bisa ya kayak gitu loh. Meskipun dia pakai HP bisa kayak gitu loh. Sama aja kayak aku waktu itu meskipun aku di desa ya, nggak ada aki kayak gitu ya. Aku habis mandi, paling tapi aku tuh nyaman banget kayak gitu loh. Daripada aku disuruh di mbak aku ya kayak di penjara kayak gitu. Tidur siang kayak gitu. Bermainnya sama itu-itu aja kayak gitu. Sepupu-sepupu aku laki-laki semuanya. Mungkin aku kalau di rumah empaku sejak SD aku sudah kerja kayak gitu. Bareng mungkin apa kayak gitu. Aku nggak tahu di sana kan sepupu aku duluan ya, mulai sejak bayi itu. Jadi palikku itu sama bule aku di gunung berdua aja kayak gitu. Kayak pengantin baru, seumur hidup itu kayak pengantin baru. Kayak gitu kan berduaan aja. Cuman yang ketiga, anak ketiga tuh SMA-nya, kayaknya SMA-nya sudah di, aku gak mau kayak gitu. Aku gak mau di mbahku. Aku mau di bapak ibu aku kayak gitu. Anak pertamanya protes. Kenapa sih aku sejak bayi dititipin? Gak tahu Van kayak gitu. Omamu di gunung kayak gitu loh. Gak ngerti kok protes ya nang ibunya protes kayak gitu. Bu, kenapa sih kok dititipin sejak bayi kayak gitu. Batinku aku diceritai sama ibu aku. Tovan loh. Anu kayak gitu. Gak ngerti Van omamu di gunung kayak gitu. Kayak gitu aja masalah loh ya. Salahnya main di gunung kayak gitu. Iyalah, aku seneng. Tapi di sana itu belum dijual kayaknya. Mungkin sama bule aku mau dijadikan villa, mungkin. Aku nggak tahu. Soalnya laki-laki 3, anaknya tuh laki-laki semuanya, kayak gitu. Jadi perempuan tuh menantu tuh kayak gitu. Mungkin sama adik aku yang akrab. Kalau aku kan jarang pulang ya, sama-sama kuliah di Malang kan, kayak gitu loh. Aku misah sendiri sama adikku yang laki-laki. Aku ikut Mbak Lili aja di Surabaya di UPN kayak gitu. Jadi aku, iya, kayak seneng aku sih kayak gitu. Itu kan kayak gitu. Adikku ikut aku ya wes kayak gitu.
tes di mana? Kayak aku nggak mau bimbel bu, nggak mungkin diterima kayak gitu. Untung-untungan naik, nek untung-untungan aku gelem mbak, gak terima ngono di dokteran. Pilihannya apa bu kayak gitu. Kedokteran juga sama apa udah tahu aku adikku. Dites di ITS sana kan, aku minta antar teman aku. Kayak gitu, adikku marepe nang Surabaya, aku njaluk tolong ya kayak gitu. Anterin aku bawa kue kayak gitu. Seneng sih aku. Banyak teman aku ya, aku bukan memanfaatkan teman ya, kan tahu aku gak bawa motor, aku kos kayak gitu, dia juga kos tapi bawa motor kayak gitu. Motornya tahun itu sudah dia hidup di zamannya sudah. Aku cerita sama pak suami aku, pacar aku kayak gitu, dia teman aku kayak gitu. Oh ya, nggak tanya panjang lebar kayak gitu, dia itu nggak tahu ya aku. Dia udah tahu aku anak pejabat, gak gampang aku milih wong wedok kayak gitu loh. Tapi aku sama sahabat aku tuh baik, bukan karena dia dia gak mau sama dia itu karena mak comblangnya itu tahu duluan kayak gitu loh. Dalam artian, kamu anu Mbak Yogi anu apa sih Yogi Kurniawan anak Jember, ngapain sih aku kalau sama Yogi mau kayak gitu, dia ngungkapin kayak gitu, aku mau ya mau aja pacaran kayak gitu, aku sahabatan aja kok kayak gitu loh. Kayak gitu. Kemudian pak suami aku tuh pak suami aku kan udah jalan kayak gitu sama itu abis itu temen aku anak Malang kan kayak gitu, ada pokoknya namanya anak dokter juga kayak gitu loh. Satunya nggak tahu aku, ganteng pokoknya kayak ala-ala model kayak gitu. Wah Lili keki kayak gitu. Batin aku tuh, gih temen aku Kristen kan agamanya kayak gitu loh. Kamu aja mungkin yang mungkin nggak tahu aku udah pas bukan nggak waktu itu kayak gitu. Mungkin sama agama Kristen kan kayak gitu loh. Enggak, aku santai aja, aku sama pak suami aku jalani aja kayak gitu. Kemudian pak suami aku waktu itu juga kayak gitu. Gimana ini aku kayak gitu, kalau jangan sering-sering ke rumah kayak gitu aku, soalnya di rumah aku itu kayak gitu, bukan karena aku ada temen aku yang anak Kristen itu kayak anak dokter, enggak kayak gitu, supaya aku itu lebih fokus ke sekolah aku kayak ke kuliah aku kayak gitu. Ibuku kayak gitu, kalau mau dibikin mainan nggak usah kesini kayak gitu, udah wirawiri kesana kesini nanti malu gak jadi kayak gitu. Kalau bule aku gak jadian, gak ada yang marah kayak gitu. Kalau aku kayak gitu loh, gak tahu ya dalam hatinya sakit ya kayak gitu, sakit banget kan, udah tunangan gak jadian kayak gitu loh. Ya untung banget kalau gak diapa-apain kayak gitu loh. Makanya kayak gitu aku cari selamat aja nurut sama ibu aku. Kalau kamu orang tua nggak kesini, udah aku nggak mau aja kayak gitu aku banyak temen cewek, berani aku naik bis sendiri kayak gitu. Ya tapi kok pada kalian tahu dia anak pejabat, mungkin ya aku ini kayak gini semuanya ibu aku ya, aku pihak perempuan ya kayak gitu loh. Tapi rumah ibu angkat tangan nggak laku, sawahnya kayak gitu. Terus ibu tanya air kayak gitu sih. Namanya anak mau beli rumah ya, anak perempuan beli rumah, ibuku udah mengusahakan kayak gitu. Terus ibuku tuh marah kayak gitu. Kalau kamu tuh sukses, apa-apa yang kamu bawa itu ya, buat yang di desa, bukan yang di desa kamu bawa ke kota kayak gitu. Ya berapa harganya ya kayak gitu loh. Ibuku ya, kalau dipikir ibuku kan aku pernah minta kan kayak gitu. Mahal kan, deket provinsi kayak gitu ya. Rumahku dapat 80 ya, laku 80 itu udah beruntung kayak gitu loh. Sekarang ini kalau laku ya, ini sama aja tak jual 600-an kayak gitu. Atau bahkan lebih, aku nggak tahu aku, nggak mesti kan, soalnya udah second. Barang mesti gawe kok mahal ya murah. Suratnya ada ya, ada lah kayak gitu. Ini atas nama suami aku. Ibuku bilang, kok atas nama suami? Ibu kan yang usahain itunya, DP-nya.
kayak gitu. Loh, orangnya bilang nanti kalau cerai, pengacaranya itu, kalau cerai bisa dibagi dua karena ini dilihat dari ke apa tanggal pernikahannya itu kayak gitu loh, kayak gitu. Oh, ibuku bilang kayak ibuku, oh ya udah kalau kayak gitu, kayak gitu. Ibu masa mikir ya udah ibuku kalau ngasih ya udah cuma 20 juta kok. Ini aku opo iki? Cuma 20 juta kok. Adikku juga 20 juta. Coba yang kayak laku itu mobil Toyota Kijang laku 60 lumayan banget ya. Kayak gitu. Ibuku beli 45 laku 15 juta. Eh, Bati 15 juta kan. Bati ini 15 juta loh. Toyota Kijang bagus. Biru warnanya kayaknya. Terus beli lagi. Toyota Kijang warna coklat. Mbak Lili bisa ya naik mobil? Bisa lah kayak gitu. Biar kecil, mobilnya aku nggak mau mobil kecil karena pak suami aku aja nih eco green ini eco green kayak gitu loh. Hemat listriknya, hemat itu hemat polisinya, hemat bensin kayak gitu. Aku pernah ditangkap tuh, salah itu. Sebenarnya aku lebih cocok mobil yang gede kayak gitu loh, gagah kayak gitu. Aku lebih cocok kayak gitu. Biar anaknya kecil kayak gini kayak gitu. Kalau ada bapak aku dibelikan apa ya? Kalau ada bapak aku, mesti aku minta bapak aku. Bosen aku. Kayak, beli air, gak mau aku. Gak mau aku. Ibuku udah hafal kayak gitu loh. Biasa wes, deku. Kalau sudah bosen gak mau pakai kayak gitu. Minta ganti sopir. Aku minta kalau sopir gak boleh ya udah kayak gitu. Anakku gantian kan? Kayak gitu. Bertiga tuh gantian. Oh, Iqmal yang belum bisa. Ya aku kan gantian aku, pak suami aku sama anakku yang pertama udah bisa. Aku udah seneng banget. Gimana coba ya kalau SMP tuh ya semua sekolah kayak gitu ada pelajaran belajar naik motor, kayak SMA belajar naik mobil kan dibutuhkan ya, SIM A, SIM C kayak gitu kan dibutuhkan ya. Aku dulu pernah ngelamar kayak gitu sama Poppy. Ya Allah gak diterima Pop ya. Lulusan S2 loh ya. Lulusan S2. Aku nekat tapi kepingin ngerti aku kayak apa sih SMS servis motor Suzuki. Seneng banget aku. Aku suka mobil yang gagah kayak gitu. Ini kan Ayla, aku suka Ayla namanya. Madura banget kayak gitu. Karena bapakku sama ibuku tuh ada Madura dua-duanya. Aku nggak tahu mbahku kok ada Madiun tuh dari mana, dari ibunya mbahku mungkin nggak tahu aku. Mbah Boyot aku. Soalnya Mbah Boyot aku lahir sudah nggak ada. Kayak gitu. Nggak tahu aku wajahnya nggak tahu. Kuburannya sih tahu. Tapi sama ibu aku yang penting nanti kalau nggak hafal kayak gitu wis dek iku lho nang bapak ibuke untung. Untung nang kuburane iku bapakku bilang pokoknya sholatnya kayak gitu. Setiap sholat kirim doa itu lah lebih penting dari bapak aku daripada kamu ngoyo-ngoyo pulang kayak gitu. Gak ada tuh paksaan bapak aku harus ini harus itu nggak ada sama sekali. Yang penting kalau itu baik ikuti, kalau buruk, kalau emosi itu di luar kendali aku. Aku mau masak dulu ya. 3:30 aku masak nasi, ini langsung jadi matang kayak gitu ya. Kan setiap hari bosen ya. Langsung jadi aja aku masak nasi. Ini sekarang 3:30 jadinya. Tapi kenapa kamu nggak pakai tongkat yang panjang itu? Jelek banget sih Pak suami. Kadang-kadang tak centelin gitu ya, turun sendiri. Loh ya apa sih? Kurang bagus kayak gitu. Pak suami kok belinya yang jelek sih kayak gitu. Lah pokok iso diiku. Lagian aku pakaiannya seksi. Enggak. Guyon. Bumbu gulai ini ya. Sekarang itu hidup serba mudah. Apalagi mau bergerak. Masa aku mau panggil-panggil lagi ya. Kayak zaman dulu. Tapi gak pernah sih aku. Mesti aku yang dipanggil. Makan. Gak pernah aku bawa minta makan. Gak pernah. Kasih ini aja.
Ini udah aku potong daun singkongnya. Kayak gitu aku sampai stok loh. Aku stok. Aku tambahi air. Aku tutup dulu. Kayak gini ay. Ini kayak gini. Sekarang mudah loh. Jadi kalau punya suami kayak gitu dimasakin ya. Aku kan ngontrak, alah. Ngontrak pas banget katanya ibu aku. Kalau ngontrak ya udah, kalau dikontrakin ya. Kalau dilunasi kayak gitu. Namanya juga dikontrakan. Ini aku pakai santan. Ya udah kamu, tapi aku mau belajar loh ya. Bayangin aja aku. Tapi banyak belinya sih. Waktu itu perasaan aku, oh ini aku disuruh masak, oke, kayak gitu. Gak boleh kerja, oke. Katanya setelah aku punya rumah, siapa yang gak boleh kerja? Oke, oke mas. Jadinya kayak gitu loh. Kok bingung sekali sih kayak gitu loh. Enggak, kayak gitu loh. Kamu paling enggak, aku anakku laki-laki semua nih, gimana kalau enggak aku jaga baik, jaga nama baik kayak gitu. Menantu aku perempuan semuanya. Aku punya bapak baru kayak gitu ya, punya suami barulah. Anakku gimana perasaannya ya? Udah lo ngetim aku. Aku pindah dulu ke sini. Telurnya dulu. Anakku nggak sahur di sini. Anakku nggak buka. Udah aku secukupnya aja. Bismillahirrohmanirrohim. Banyak sekali ya. Ini buat sahur juga ini. Udah matang. Aku suka ngetim sih. Nggak kering bagian bawahnya. Coba ada penanak nasi kayak gitu ya. Sistemnya pakai air di bawah kayak gitu. Ya. Nanti terawih. Hah? Oh nanti aku ngantar terawih anakku lagi. Aku mau nyapu dulu. Sapu sih. Mana? Masih disapu, ngeres. Indikatornya tuh di kaki itu kok ngeres kayak itu loh. Kok ngeres sih? Biasanya terus dino pisan ngeres terus sih kayak itu. Angin saiki. Angin kayak gitu loh. Biasanya aku 3 hari sekali, aku nggak betah soalnya mungkin sering masak ya bulan puasa. Ya Allah, aku nyapu di sini. Nyapu supaya aku tenang tidurnya itu tanpa mimpi lagi. Udah jam 5 kurang 10 menit. Ih. Nyiram itu supaya nggak debu banget kayak gitu, udah ngepel, udah bersihkan loh tuh. Rumah kecil. Ya Allah, rumahku ini kayaknya berapa ya, lupa aku, 5 rumah dari sini kayaknya. Lebay sih. Kalau 5 aja berapa ya, anggap aja 9 kali 5 400. Iya bisa aja ya. 9 kali 9 kali 5 45.
Ya, kalau sawah aku nggak dijual 3.400 itu. Wih, betapa asiknya ya. Rumahnya kecil kayak gini aja, Pak, kayak gitu. Siapa yang mau nanam? Kamu sendiri. Kalau ada bapakku ya banyak aja ide. Udahlah, aku tinggal nonton aja kok sekarang kayak gitu. Ya, bismillah aku punya uang untuk makan sayur-sayuran vegetarian ya. Wah, ini aku seneng banget kalau ke pasar. Seger-seger. Ya, aku sekarang masih ada stok ya. Nih, stok aku. Ah, ini itu kolak aja aku taruh situ tuh. Kolaknya ada 2 ini. Jadi gak harus kan kayak gitu. Optimal lemari es, teknologi optimal. Teknologi tepat guna. Nih, sambal gorengnya aku panasi. Kemudian ayamnya aku goreng. Kesetnya udah ganti semuanya itu. Udah bersih. Masuk ini. Udah bersih kan? Aku barusan cuci tangan. Aku balik-balik cuci tangan, cuci kaki ini. Masih kering kayak gitu kan. Aku lanjut memasak. Tuh. Ini aku dikasih adik aku. Iya kayak gitu ya. Ibu aku udah gak repot-repot. Adik aku kan udah kerja semua. Jadi yang punya penghasilan tuh aku. Bayangin aja ya, semua warga yang berumur kayak gitu ya. Kan New Orba ya. Semua warga negara atau penduduk yang sudah berumur produktif harus bekerja sesuai ijazah masing-masing. Pakai kentongan. Kan enak ya. Kayak gitu loh. Pendapatan bayi per kapita itu dilihat dari mau nggak bikin daily vlog kayak gini. Itu bayinya sudah terjamin itu. Kayak gitu loh. Pasang muka terus kayak gitu. Itu loh. Ya, yang masih harus dipertimbangkan di Indonesiaku tercinta kayak gitu. Aku nggak bilang negara ini pemurah ya kayak gitu. Aku nggak bilang kayak gitu. Mungkin lebih banyak ya mungkin. Biasanya 1.250.000 itu kalau ada daily vlog itu mungkin 1.500.000. Titik banget kayak gitu. Iyalah. Titik yo. Ya kan sudah dapat gaji, masa kayak gitu ya. Anakmu memang popoke tuh. Emas popoke. Popoke emas 24 karat. Popoke anakmu. Popoke anaknya mosok emas 24 karat. Nih aku tak goreng iki dhisik ya. Ini aku mau cuci ini. Ini udah kayak gini nih dikasih sabun dulu. Aku sabun tuh cepet habis. Ini paling seminggu 2 minggu. Ini kalau minyak itu kayak gini aku. Supaya dia di got itu nggak masalah kayak gitu loh. Kadang masih aku saring kayak gitu saringannya. Oh, lembut banget lubang-lubangnya itu. Tuh saringannya. Kayak gitu aku sampai kayak gitu masih kalau buntu. Nih Pak suami aku kayak Pak Sakera sekarang. Kayak Pak Sakera juga. Ketularan aku. Tapi mana dulu ya aku bingung. Kayaknya dia dulu ya. Kayaknya dia duluan kayak gitu. Heran orang Jawa kayak gitu sih. Coba aku gorengnya berapa ini? Aku gorengnya 4 aja. Biar anakku gak buka di sini. 4 aja ya. Kalau telur tuh aku lupa. Masih ada sih. Ini telurnya nyelempit. Yo, kamu tuh kok telur sampai nyelempit tuh, kan? Telurnya nyelempit 1 loh. Nanti aku pasang aja. Mumpung masih anget, aku masukkan aja. Cemplung. Ini bisa dipanasi juga kok. Nggak apa-apa.
Jangan pabriknya masih, aku mesti kayak gitu. Alah mobil kayak gitu, pabriknya nggak mungkin tutup kayak gitu. Apalagi panci, apalagi panci ya kayak gitu loh. Tapi kalau aku ada barang baru, aku mesti nggak tahan kayak gitu loh. Kalau ada uang tak titeni sih. Wih masih ada kayak gitu loh. Kalau masih ada, ini masih jodoh aku. Padahal tuh cuman kayak gini loh. Ini jodohku berarti. Ini juga. Soalnya aku udah dari dulu ngincer ini. Baru dapat kemarin. Ini juga. Seneng kan? Ibu-ibu itu kayak gitu. Mana ada ibu-ibu gak suka peralatannya? Ada loh bingung mau ditabung semuanya loh. Kayak gitu loh. Suamiku itu sebenarnya semua laki-laki kayak gitu ya. Aku daripada aku gak bisa nabung kayak gitu, aku makannya aja ya. Yang gak bisa apa ya, gak bisa sedikit. Soalnya pembantu itu gajinya itu sekarang 1.500.000. Kalau dihitung makanku itu 1 bulan berapa coba? Misalkan makanku itu anggap aja 3,5 ya, makan 3,5 sampai berapa kayak gitu. Berarti kan aku bisa hemat 1,5 juta kayak gitu loh. 3 juta kayak gitu loh. Makanya aku kasih reward diriku sendiri kayak gitu. Beli kayak gini, Maxim ini. Aku suka Maxim. Aku taruh di sini. Loh. Aku taruh sini aja ya. Genderang mau pecah. Kalau ini baja ini 700.000 loh ini. Kayak gitu. Aku kalau peralatan masak gak main-main loh. Ini aja juga mahal ini. Meskipun kayak gini mahal loh. Ini seumuran anakku. Anakku umur 2 tahun aku beli ini. Anakku yang kedua. Ini beli di ini ada yang nawari kayak gitu ya. Aku mau kayak gitu. 2 kali tambah mau. 2 kali. Kayak gitu aku kalau berumah tangga itu kasih reward diri sendiri. Boleh aku nggak pakai Mbak Mas kayak gitu. Tapi peralatan masak aku ini sama kayak Pak Jokowi ini. Tapi gosong. Udah ya. Ya pale. Apa sama Pak itu. Kenapa Pak Jokowi nggak pakai keramik ya? Harusnya jamu kayak gini. Kayak gini jamu itu kayak gini Pak Jokowi itu biasa jahe-jahe kayak gitu. Jahe-jahe. Aku beli tapi ini bocor. Udah buat hiasan aja. Suka aku. Wah, suka sekali aku. Mahal sih. 60 mahal sih Pak suami kayak gitu. Pak suami aku minta gratisan terus saya. Ya Allah gimana pengusahanya aku kayak gitu. Tongkatku. Lihat ngapain aja. Aku hari ini paling berdiri di situ. Buat apa ya kayak gitu loh. Paling ya berdiri di situ aku. Sebentar. Lah. Ya berdiri di situ. Kamu tungguin kayak gitu. Masa kamu tungguin? Iyalah. Ini tongkat aku mulai aku bersihkan soal kemarin dipakai anakku mainan. Ya lumayan sih sana. Pak suami aku beli. Kalau suka foto-foto tuh kan di tengah laut kayak gitu. Balik ini. Gosong. Iya kan di tengah lautan pakai kayak gitu ngawang ya. Ya Pak suami aku murah beli aja. Coba yang mahal kayak gitu loh. Bisa ngerekam aku seharian ngapain aja tongkatnya. Tongkat ajaib. Nih kakinya 3. Aku tuh suka yang kayak gini.
agak gosong-gosong nih. Coklat apa nih? Coklat keemasan. Udah beda kan sama yang ini? Tuh, beda kan? Aku suka kalau sudah beda sama stok. Nah, beda kan? Tinggal berapa buat sahur? Dihitung. Iyalah. Besok aku kayaknya belanja lagi ya. Oh, masih 7. Kayak gitu harus berpikir ya. Berpikir. Kamu malas mikir loh. Biasanya tuku kok. Biasanya tuku. Awal menikah itu. Sekarang aku mau manasi ini. Udah kosong ya. Aku taruh di sini. Tuh udah bening tuh. Nggak ada gangguan lagi. Soalnya ini tinggal dibuang aja nih gosong-gosong. Nggak bisa dimakan. Sekalian dicuci aja ya. Aku ngasih instruksi diri sendiri. Harus itu. Aduh. Udah ya. Aku mau panasi ini. Kebiasaan ya. Ini udah habis dicuci ya. Dicuci ya. Aku mau manasi ini. Oh, ditutup ya. Oh, ditutup ya. Kayak gitu. Dinyalakan ya. Baru diaduk-aduk. Jangan sampai gosong. Selesai. Tuh. Sambal goreng aku. Kemudian ini sayur bobor. Gulai ini. Gulai daun singkong. Udah ya. Menuku ini aja ya. Kolak masih ada kayak gitu. Air putih kayak gitu. Kalau teh itu aku kalau masuk angin soalnya apa ya? Terlalu banyak gula. Nggak tahu ya kalau yang anget-anget itu kalau perlu aja pokoknya kayaknya usus ini udah gedibel kayak gitu. Pencernaanku kayaknya udah gedibel kayak gitu tuh baru aku pakai air hangat kayak gitu. Air panas. Teh, kopi. Padahal stoknya banyak kok. Kayak gitu loh. Dulu aku itu soalnya kamu mau makan teh itu kamu petik dulu, kamu keringkan dulu kayak gitu. Ya Allah, rasanya aku dapat kamu itu seneng kayak gitu. Tapi kalau mindernya setengah mati kayak gini aku rasanya kok kayak gitu pingin aja ambil anak-anakku kayak gitu kalau aku bisa biayai. Nek alah bosnya aku kawin mbak kamu kalau aku dapatnya minder terus kayak gitu. Ya Allah. Teh itu ada bahannya ada. Aku beli tongji. Nggak diminum. Kemudian tak masukkan kulkas kan sampai dingin kayak gitu. Baru sih memang mau diminum. Tapi kolaknya masih ada kayak gitu loh. Aku masih kurang hemat. Apa aku manusia makhluk nggak makan kayak gitu. Alien. Aku itu pemalu dulu ya. Sejak ada pak suami aku kenal pak suami aku itu kan kayak gitu. Ibuku nggak masalah kayak gitu. Nggak masalah banget ibu aku. Kamu dapat anak pejabat kiri nggak masalah kayak gitu. Selama aku bisa nutupi semuanya. Tapi kadang-kadang aku nggak bisa nutupi kayak gitu. Ada samedi gitu. Lebaran aku nggak mau keluar aku. Ya gitu. Pak suami aku di dalam rumah aku mesti kan itu komputeran kan. Aku di desa tuh ada komputer juga. Lebaran kesannya sombong ya kayak gitu. Malu aku ditanyain punya anak. Belum punya anak waktu itu. Kemudian ada siapa saudaraku yang di Probolinggo juga kayak gitu. Bana itu di Sidoarjo loh kayak gitu. Di PG apa ya kayak gitu. Enggak apa-apa aku sembunyi ya gitu. Meskipun aku nggak diajak ya. Maksudnya takut diajak juga kan karena aku bareng kayak gitu. Takutnya. Tapi kan saudaranya banyak ya kayak gitu. 3 anaknya. Aku ngintip aja dari dapur aku. Ini itu Ali sudah punya mobil. Oh ya alhamdulillah kayak gitu. Gak ada aku minta-minta kayak gitu. Soalnya urut.
belum punya rumah minta mobil gitu. Nggak ada aku minta kok. Balikku bilang, "Dukun nang di se." Di se jalukan. Saiki kok nggak tahu jaluk. Olendi tuh bapakku sambatan terus. Sambatan nggak sambatan kan tahu ya aku ya gak butuh aku. Biarkan step by step. Tiba kedisian pelacur. Aku kayak gitu. Alah kalau kayak ngene raine tikus. Kamu belum kayak gini aja kayak tikus wajahnya kayak gitu loh. Aku tuh kalau kayak model-model anak SD kayak gitu dulu aku kalau bertengkar sama temanku kayak gitu. Kan ibunya suka beli sembako ke rumah kayak gitu kadang-kadang. Ngutang kayak gitu. Aku bertengkar kayak gitu. Ibuku ya diem aja. Soalnya ibuku tuh nggak sambatan, nggak punya uang kayak gitu beberapa kali. Cuman bilang Mbak Mukti ngutang kayak gitu. Ibu nggak punya uang kayak gitu. Wah aku wis tak ungkit. Utangnya ibu bayar. Nggih masa Madura ya ampun. Kan nggak mungkin marah dia mau masih cilik kok kayak gitu loh. Suka utang tak tulis di di kapur itu pakai kapur. Suka ngutang, ibunya punya utang nggak gitu. Kan podo-podo cilik ya kayak gitu, podo-podo si cilik kayak gitu, diem aja dengerin kayak gitu. Meneng aja. Tapi besoknya ya aku jemput kayak gitu. Ya lah. Gaya aku apa pakai tas aku ya. Besoknya itu aku pakai tas plastik. Ibu kan jualan ya, harganya 500. Kalau sekarang itu 5 ribuan atau 50 ribuan. Enggak ada yang beli ya, Bu, kayak gitu. Gue tuh nangis ya aku. Aku pakai aja merah. Maksudnya aku promosi. Ding, aku berangkat pagi-pagi ya. Udah aku kayak habis bertengkar itu ya. Dagangan datang lagi kayak gitu kan. Dagangan datang lagi kayak gitu. Itu utang nggak berbayar-bayar ibuku. Bu, tas baru ya, Bu, kayak gitu. Kayak gitu. Ibuku udah langsung ngomong kayak gitu. Mbak Mukti punya utang kayak gitu. Aku ini padahal buat teman-temanku kan bagus ya kayak gitu loh. Ya udah, merah gantian biru tak taruh lagi kayak gitu. Habis pakai kuning gantian. Nggak ada yang beli. Apa dikembalikan ya sama ibu aku? Aku cuman pakai satu kayak gitu. Lucu ya dulu itu. Pagi-pagi aku udah makan kan, udah berangkat dulu aku. Isu-isu budal wis ibuku kayak gitu. Sanggune banyak aku sanggune ya. 25 rupiah kan lumayan ya. 15 rupiah itu dapat pecel piring kecil. Kalau 25 rupiah dapat piring yang agak besar kayak gitu. Cuman kecambah sama bumbu kayak gitu. Pakai kerupuk boleh nambah. Minumnya barengan. Mungkin aku nggak makan paling ya. Berangkat terus aku pagi-pagi nggak ada panggil-panggil. Terus aku di depan ke tetanggaku yang bertengkar itu. Jadi sahabat aku loh, sahabat ibu aku, sahabatku kecil itu jadi sahabat ibu aku, jualan ayam. Biasa aja aku dulu. Biasa aja, sekarang kok kangen ya. Adikku gak kapan-kapan aku ke sana. Ya, aku mau lihat rumahnya kayak apa ya. Udah keramikan sih. Udah keramikan. Kalau dulu masih sederhana sekali. Kaitannya tuh kayak kandang kayak teman aku. Wih, kamu tuh masa kayak gini kayak kandang? Aku kan banyak kayak gitu ya. Kayak gitu loh. Masa sih kayak kandang kayak gitu loh. Iya. Oh, biarin aja nanti. Aku udah mikir, gak mikir aku. Ya biarin aja kayak kandang itu cuman orang tua ya. Nanti juga dibangun paling. Belakangnya akhirnya ibuku SMA pakai bambu juga ya,
nggak apa-apa Pak, ngide, ada ide lebih natural sebelum dibangun tembok kayak gitu, tembok keliling terusan kenangan. Aku nanti lebaran seru paling. Sempat nggak ya aku ke temen aku makanya tak towok no videoku ya, kan kejutan surprise kayak gitu loh. Siapa tahu yang panjang ini dia gak nonton, kan nontonnya pakai HP ya. Aku kesana kejutan kayak gitu, main ke kali lagi. Pak Suami sih berdedek ngono. Pak Suami aku gak bisa tersenyum, jadi aku mau ngajak reuni SD itu kan di desa ya, kayak gitu loh. Dia ngajak apa sih, keluh kayak gitu main. Padahal di sana udah bagus-bagus rumahnya. Ya. Cek suwe nih Pak Suami aku mau buka bareng-bareng anak aku. Anakku masih di situ. Kalau aku berseri-seri terus aku kalau masa sebelum nikah itu seru banget. Kalau setelah nikah, ya, romantis lah. Ya itu pelacuran itu menghantui aku kayak gitu. Cuma kalau ketemu sama sahabat aku mungkin aku nggak terlalu repot. Udah ada koordinasi kayak gitu, berapa kira-kira ya dapatnya, aku mintanya kira-kira berapa kayak gitu. Masa aku nggak mau sih demi kepentingan umum kayak gitu loh. Tahu. Mas Jani mana? Tahu. Oh, Mas Jani ini kemana ya? Halo, ayo buka, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nawaitu ya. Kok nama itu? Nawaitu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu. Kurang. Ya satu lagi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ayo anak mama satunya. Pinter banget sih cayangan mama. Cayangan mama ini. Cayangan mama. Ayo, mumpung mama di rumah. Mumpung mama di rumah ya. Kalau mama sudah masuk kuburan. Kalau mama masuk kuburan, mama gak bisa nemeni loh. Jaga makanan, jaga kesehatan. Ini sambal goreng sayang. Misalnya Dik. Kerupuk. Ambil anu mama sih. Mau ambil itu. Iya. Sayang, taruh sini nak. Sorry. Apa? Biar nggak repot. Nah, udah mau habis. Kapal apa? Kayak gitu. Ini Mas Dani nak, putihnya. Ini ada sayur dek. Iya. Ambil ya. Telur rebus nggak mau? Mentahan. Mentahan. Apa? Garingan, yes. Gak apa-apa. Gak mau, kenapa sih sayang? Enak loh, gak mau. Silahkan makan. Good boy. Anak mama good boy. Berangkat ya anak? Di depan. Ini main jemput ya, Pak? Oh, ini jam 8 saya. Udah biarin nak.
Mama tutup sendiri. Ma dan sekarang jam 8 kurang 13 menit. Sekarang aku mau jemput anak aku di sekolah. Bikin romantis ya, Mas. Kita bikin romantis ya, Mas ya. Tuh sepeda motor aku di gelap-gelap. Ya, seneng Mal. Tetep aja deh. SMA numpak sepeda tapi gak apa-apa. Gak ada peningkatan ya, nggak apa-apa, yang penting makannya enak-enak, nggak sakit-sakitan. Iya Mal ya? Mama dulu sakit-sakitan Mal. Ayo. Udah ya, aku ngantar jemput anak aku ya. Tadi nunggu lama sayang? Enggak. Mama ngebut. Tapi Mama tadi jam 8 mau tak kasih. Sekarang jam berapa? Dekat. Aku suka kalau sekolah dekat itu kayak gitu. Itu namanya zona. Ya deh. Udah aku mau pulang. Seneng kan? Tuh. Gelap lagi. Gak kelihatan pohonnya tuh. Nah. Tuh pohonnya lagi gelap-gelap kayak gitu, Kak ketok. Iki loh. Nyalakan sayang. Kenapa? Mas Dani ta? Mas Dani? Enggak. Banyak ya? Bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku. Bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama Hikmah.